Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut lagi ya, bertemu dalam pertemuan 7 ya, dengan judul remote pengendali dengan PWM bagian 2 ya. Sebelumnya pada pertemuan 6 ya, kita akan membahas telah dibahas bahwa dalam membuat atau merakit remote PWM, karena ini kan mata pelajarannya kan PRE ya, penerapan rangkaian elektronika, dan tentunya kita mencoba menggunakan update ya, rangkaian-rangkaian yang digunakan gitu kita update sesuai dengan zamannya. Kita akan merakit remote dengan prinsip PWM ya, dan saat ini tentunya tidak bisa lepas dari penggunaan microcontroller ya. Dan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa kita akan menggunakan beberapa modul atau rangkaian atau apa ya namanya ya, saya sebutnya modul biar lebih mudah. Di sini ada modul transmitter di sini ya. Ini modul transmitternya, ini modul transmitternya ya. Kemudian juga ada modul modul mikro control Arduino ini ya, yang ini. Nah, yang ini berarti ya Arduino, terus juga joystick, ini ada 2 joystick ya. Sudah diterangkan juga kemarin ya di pertemuan 6 ya. Dan juga baterai, sudah saya siapkan juga baterai nanti ya. Serta tentunya nanti kita akan juga ini kan transmitternya ya, transmitternya ini ya, transmitternya. Nanti kita akan juga ada receivernya ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang ini sudah dibahas di pertemuan 6, ini juga sudah dibahas di pertemuan 6 juga. Kita akan bahas Arduino Nano ya, yang ini ya. Di pertemuan ini ya. Ini yang kita bahas kira-kira ini. Nanti kita lihat ya bentuknya ya di sini. Ini sudah saya rangkai ya sedemikian rupa ya. Sudah di bawahnya sudah saya rangkai dengan cara manual. Insya Allah nanti doain aja saya akan membuat rangkaiannya dengan menggunakan router supaya lebih bagus ya. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi pembahasan kita sekarang fokusnya pada Arduino Nano ya. Nah, Arduino Nano itu sebetulnya dia lebih kepada platform dari physical computing ya. Jadi dia lebih dari sekedar microcontroller sebetulnya. Kamu bisa baca nanti ya. Di sini saya hanya menjelaskan saja karena detailnya kamu bisa baca nanti modulnya ya. Nah, jadi Arduino ya secara umum ya, karena Arduino banyak jenisnya ya. Ini termasuk dalam physical computing. Artinya di sini di dalam Arduino Nano ada microcontrollernya. Jadi dia masuk ke dalam physical computing karena sudah menyatu ya, ada hardware, ada software yang menyatu, dan di dalamnya sudah ada minimum system, ada microcontroller dan sudah ada rangkaian minimum system. Jadi lebih simple lagi. Dan Arduino juga open source, artinya kita masih bisa membuka sendiri aplikasinya ya, softwarenya ya. Jadi itu ya yang perlu diinikan ya, yang perlu kamu ketahui ya. Nah, silakan ya nanti Arduino ini juga sudah masuk ke dalam IDE ya. Jadi Integrated Development Environment, artinya sudah menyatu ya antara hardware sama softwarenya, sudah betul-betul packing ya, udah siap sekali. Dan nanti di dalam Arduino ini ya, dalam Arduino ini sudah banyak fitur-fitur ya yang cukup handal ya, sehingga bisa menangani sebuah robotik ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi Arduino ini banyak jenisnya ya. Salah satunya ada Arduino Uno yang cukup terkenal ya. Ini Arduino Uno, sebentar saya akan perlihatkan ya. Ini Arduino Uno ya. Seperti ini. Nah, tapi ini besar sekali ya. Arduino ini besar sekali. Ini kalau pakai tangan kira-kira seperti ini ya. Nah, sebesar jari tangan kita ya. Nah, sedangkan kalau Arduino Nano kan kecil ya. Ini Arduino Nano ya. Saya ambilkan aja Arduino Nano yang belum dipasang ya. Ininya pin ini sebenarnya bisa dilepas ya, bisa dilepas. Ini juga tidak dipasang, jadi dia hanya lempengan seperti ini aja. Ini sudah saya solder ya, jadi seperti ini. Jadi ini bandingannya, ini Arduino Uno, ini Arduino Nano. Ya, kemampuannya ya hampir sama ya, tergantung dari chip microcontrollernya tentunya ya. Tapi hampir sama, semua bedanya aja yang ini lebih kecil ya. Kira-kira seperti itu ya bayangannya ya. Kenapa kita pakai Arduino Nano? Karena bentuk fisiknya yang lebih kecil.
tapi kemampuannya tetap bagus dan dia sudah menggunakan USB ya, USB tipe B ini kayaknya ya, tipe B. Jadi kita bisa mengkomunikasikan Arduino ini secara terus-menerus dengan komputer nantinya ya, komunikasi komputer. Selain itu dia juga ada komunikasi SPI ya, atau SPI itu, atau kalau di dalam microcontroller umumnya dulu dikenal dengan ISP ya, in system programming, atau SPI ya. Jadi SPI itu peripheral interface ya, serial peripheral interface kalau tidak salah seperti itu ya kepanjangannya ya. Jadi komunikasi secara serial antara komputer dengan antara mesin dengan mesin, salah satunya adalah komunikasi dengan cara SPI. SPI. Kamu belajar nanti sudah dipelajari sebetulnya itu di kelas 2 ya, pelajaran mikroprosesor mikrocontroller ya. Oke, seperti itu ya kira-kira. Jadi nanti kita pakai ini, nanti dijelaskan lagi ya, lebih dalam lagi ya. Nah, itu pengenalan tentang Arduino. Ini masih dipisah ya kalau ini ya. Jadi seperti ini lempengannya. Ini pin outnya ya, secara detail di sini kamu bisa lihat di modul. Saya tidak jelaskan satu persatu ya. Nah, kita akan fokus pada penggunaan ini untuk remote control, karena memang materi kita adalah remote control ya, kendali jarak jauh atau remote control kita sebutnya ya. Baik, jadi nanti ini receivernya, ini transmitternya ya. Nanti receivernya kita tetap menggunakan satu lagi ini ya, dan nanti ada receiver, ini receivernya, penerimanya. Jadi nanti ada lagi ini kan untuk memancar ya, atau transmitter. Ini penerimanya nanti kita pakai ini. Nanti ini akan dipadukan seperti ini, kira-kira begini ya, atau seperti ini. Nanti kabelnya dihubungkan ya, dihubungkan kabel ini, dihubungkan ke sini ya. Sama ya, dia juga menggunakan SPI. Itu intinya ada MOSI, ada MISO ya. Jadi master slave-nya atau input atau master slave outputnya digunakan ini untuk SPI ya. Nah, seperti ini nanti. Jadi dari sini ya, dari antena ini akan memancar, ditangkap oleh penerima ya. Data digital dari sini dikirimkan ke sini, mancar, terima ke sini, dan nanti diartikan lagi serta akan menggerakkan aktuator ya. Dalam hal ini aktuatornya nanti ada ada servo ya, servo. Nah, seperti itu ya, dan sistemnya PWM ya. Nanti kita jelaskan lagi. Ini saya memberitahukan dulu bentuk-bentuknya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini sudah cukup, sudah saya susun ya. Nah, ini yang paling kamu ketahui, yang penting kamu ketahui di sini ada bagaimana sih hubungannya ya? Hubungan antara joystick dengan Arduino Nano ya. Di sini ada potensio 2 ya. Jadi di joystick ini ya. Ini ada potensionya ini ya. Seperti kemarin sudah saya terangkan ya. Ini kelihatan ya. Coba dilihat nih ya. Saya fokusin dulu ya. Sebentar nih biar kameranya fokus. Oke ya, sudah agak fokus nih ya. Ini sudah, kalau saya gerakkan kan dia potensionya bergerak. Jadi ini ya. Ini sorry pakai mouse saja ya. Jadi ini ya yang saya gerak-gerakin ini. Sebentar, ini agak berat. Nah saya gerakkan ini bergerak ini ya. Itu sama dengan ini ya, potensio ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi potensio ini akan keluar tegangan bergerak masuk ke dalam pin A0, A1, A2, A3, di mana ya A0, A1, A2, A3 ini prinsipnya adalah merupakan input dari analog digital converter. Dia pin ini bisa digunakan berbagai macam model ya, bisa hanya bukan ADC, bisa ADC, bisa enggak juga, tapi di sini digunakan sebagai ADC ya. Jadi dia bisa menangkap perubahan tegangan di sini, setelah itu dirubah menjadi informasi digital. Intinya seperti itu. Kamu sudah belajar tentang ADC ya. Jadi seperti itu intinya ya. Jadi kalau saya ambil kesimpulannya atau kata kuncinya, joystick ini dihubungkan ke A0 sampai A3, di mana A0 sampai A3 ini dalam Arduino Nano itu dapat difungsikan sebagai analog digital conversion, analog to digital conversion. Ada yang pakai itu, ada yang enggak, saya pakai itu aja deh ya.
Ya, kayak analog to digital conversion, artinya dia mengubah dari sinyal analog menjadi informasi digital ya. Nah, kemudian setelah Arduino ini ya, ini saya kembali ya. Setelah Arduino ini menangkap sinyal-sinyal analog, setelah itu dia akan memprosesnya menjadi informasi digital, kemudian dia akan mengirimkannya ya. Di sini juga akan dia akan mengirimkannya gitu saja ya dulu ya nanti ya. Nah, selanjutnya dikirimkan kemana? Dikirimkan ke sini, ke transmitter yang ini ya, ke sini ya. Jadi dari sini pin ini sebetulnya ditaruh di sini ya, dikirimkan ke sini. Ya, kira-kira hubungannya seperti ini. Di sini yang perlu kamu betul-betul pahami, di sini ada MISO, ada MOSI ya. Ya. Jadi saya kayaknya lupa ya nanti saya akan inikan ya, saya akan ininya ya. Kalau ini master input, MISO ini master input slave output. Kalau MOSI master output slave input. Jadi ini adalah komunikasi input output ya, jabat tangan ya, kira-kira seperti itu ya. Intinya di sini kita permudah aja, kita simpulkan aja. Arduino Nano itu mengolah sinyal ADC menjadi data digital yang dikirimkan ke transmitter dengan komunikasi SPI ya. SPI itu singkatan dari Serial Peripheral Interface. Ini adalah merupakan komunikasi standar ya dalam microcontroller. Ya, kalau kamu sudah memahami ya waktu kelas 2 kemarin ya belajar mikroprosesor microcontroller, itu ada dua jalur ya, jalur baca read dan jalur write ya. Jadi ini mungkin master in slave out, berarti ini berarti master in, berarti ini write ya, sorry, ini write, yang ini master out, berarti ini read ya, membaca ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia nanti membaca dan mengirim ya. Kesimpulan singkatnya seperti itu. Jadi itulah prinsip dari pemancar ya. Untuk pertemuan selanjutnya, jadi demikian ya. Di pertemuan 7 ini materinya mungkin saya batasi seperti itu saja ya, supaya tidak terlalu berat. Untuk pertemuan 8 nanti kita fokus akan membahas softwarenya ya. Karena tadi yang seperti sudah dijelaskan bahwa Arduino ini kan merupakan suatu platform, banyak platform ya, banyak sekali platform. Salah satunya lawan dia ini adalah SM ya, SM32 kalau tidak salah. Udah banyak ya fitur SM juga selain Arduino ini ya. Tapi sebetulnya sih hampir sama ya, cuma yang lebih tertutup ya yang SM. Kalau yang Arduino ini lebih terbuka, artinya banyak sekali dokumentasi yang bisa kita ambil dari Arduino ini ya. Jadi karena Arduino itu merupakan sebuah platform software dan hardware, jadi selanjutnya nanti kita akan membahas software di pertemuan 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar terus.